DPRD Tulungagung menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Ranperda tentang APBD Tulungagung tahun anggaran 2024 dan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-818 ini dilakukan dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna Graha Wicaksana, lantai 2 kantor DPRD Tulungagung. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos dan dihadiri PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Suseno MT, juga beragenda penetapan Promperda tahun 2024 serta penetapan Ranperda lainnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat tauhid serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap terlimpahkan dan tersuhkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan kita semua dapat mencapai syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Saudara Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, para Bupati, segenap jajaran perangkat daerah serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, hari ini Kabupaten Tulungagung merayakan Hari Jadi yang ke-818. Untuk itu kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan dirgahayu untuk kota tercinta sesuai dengan tema tangguh, tanggap, berkelanjutan menuju kesejahteraan. Semoga dengan tema ini tidak hanya sekedar tema, tapi bisa diaplikasikan menjadi kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Hadirin setelah rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan hasil rapat dari musyawarah pada Rabu tanggal 8 November telah disepakati bahwa pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penetapan Promperda tahun 2024 serta persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024 dan penetapan perbedaannya dijadwalkan pada hari ini Sabtu tanggal 18 November 2022. Dan
dari 50 orang anggota dewan hadir 37, yang 13 ada sebagian izin, yang sebagian belum ada keterangan. Quorum telah terpenuhi sesuai pasal 116 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 01 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD nomor 3 tahun 2023. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 18 November 2023, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian Prokerda tahun 2024. 3. Laporan hasil pelaksanaan reses. 4. Laporan pembahasan pansus 1 terhadap Raperda Kabupaten Tulungagung tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 21 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin dan buat. 5. Laporan hasil pembahasan badan anggaran. 6. Pendapat akhir fraksi. 7. Pengambilan keputusan. 8. Penetapan Prokerda tahun 2024 dilanjutkan penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 dan penetapan Prokerda lainnya. 9. Sambutan PJ Bupati Tulungagung. 10. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin serta rapat yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian Prokerda Kabupaten Tulungagung tahun 2024 kepada yang bertugas. Kita persilakan. Propemperda tahun 2024 yang ditetapkan dan penyampaiannya dibacakan anggota Propemperda DPRD Tulungagung, Haji Nur Hamim SAG, memuat 12 ranperda. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberi hidayah dan inayahnya oleh Allah sehingga dapat berkumpul dalam rangka rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, rahmat mahasalam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, sebelumnya kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tulungagung ke-818. Semoga Kabupaten Tulungagung semakin tangguh, semakin tanggap dan berkelanjutan menuju kesejahteraan. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 dalam rapat paripurna hari ini. Hadirin yang berbahagia, perlu kita pahami bersama bahwa sesuai dengan amanah pasal 15 ayat 5 dan pasal 17 Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah dan penetapannya dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah.
Penyusunan program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Pembahasan terkait penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2024 dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang diperoleh hasil 12 ranperda yang dikonsultasikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 ranperda inisiatif dan dari DPRD dan 7 ranperda prakarsa pemerintah daerah. Adapun rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan. 2. Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang ketahanan pangan. 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 131 tahun 2016 tentang penanaman modal. 4. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 5. Ranperda tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 6. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang pelayanan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. 7. Ranperda tentang penyelenggaraan pemakaman. 8. Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025-2045. 9. Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan. 10. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. 11. Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. 12. Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara ketiga yaitu penyampaian laporan hasil pelaksanaan reseks masa sidang 2 tahun sidang 5 periode September hingga Desember. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dalam rapat paripurna juga dibacakan laporan hasil reses DPRD Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Nila Kusuma Wardani SEMPD. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan reses adalah 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi
kabupaten dan kota. Yang keempat, Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022, antara lain disebutkan bahwa reses dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun sidang, paling lama 6 hari kerja dalam 1 kali reses, kecuali pada persidangan terakhir dari periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan. Maksud dan tujuan diadakan reses adalah untuk memperoleh masukan serta menyerap dari dan menjaring aspirasi dari masyarakat di masing-masing pemilihan, di masing-masing dapil yang nantinya akan diusulkan untuk ditampung dalam program pembangunan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu laporan hasil pembahasan Pansus 1 terhadap Raperda Kabupaten Tulungagung tentang pencabutan Peraturan Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Sedang ranperda lainnya yang ditetapkan menjadi perda adalah ranperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan, dan laporannya disampaikan oleh Ketua Pansus 1 DPRD Tulungagung Samsul Huda MPD. Dengan segala hormat, ucapan terima kasih kami haturkan kepada saudara pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan Pansus 1 DPRD Kabupaten Tulungagung dalam menyelesaikan setiap tahapan pembahasan ranperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan. Sebelum laporan Pansus 1 kami sampaikan, hari ini adalah tanggal 18 November 2023, merupakan hari kebahagiaan bagi kita semua, warga Tulungagung. Hari ini adalah hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-818. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-818. Dirgahayu, semoga Kabupaten Tulungagung menjadi lebih tangguh, tanggap, dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, berikut kami sampaikan susunan keanggotaan Pansus 1 DPRD Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan keputusan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 188/10-040/2021 tentang pembentukan panitia khusus DPRD. Ketua Samsul Huda SHG MPD, Wakil Ketua Andri Santoso AMD Kep, anggota Marsono Esos, Gunawan, Sunarko, Hajah binti Lutua SM, Haji Reno Mardi Putro SPD, Dr. Andes Haji Masud, Imam Khairuddin SHG, Rizal Abdullah SIP, Rizka Wahyu Nur Pitasari SPD, dan Imam Kambali SE MSI. Hadirin yang terhormat, ranperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan dibahas bersama oleh Pansus 1 DPRD Kabupaten Tulungagung dengan tim asistensi pembahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung pada masa sidang 1
tahun sidang ketiga, yaitu periode Mei sampai dengan Agustus tahun 2021. Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung tentang penyelenggaraan izin gangguan dilatar belakangi oleh ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah. Pencabutan Permendagri tersebut selaras dengan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha ease of doing business bagi pelaku usaha di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman pada penyusunan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan, sehingga dengan dicabutnya Permendagri tersebut akan berakibat hukum bagi peraturan di bawahnya, termasuk Perda Kabupaten Tulungagung yang juga harus dilakukan pencabutan. Izin gangguan Heider Ordinansi atau disingkat HO merupakan salah satu jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha investasi di Kabupaten Tulungagung. Izin gangguan diartikan sebagai pemberian izin tempat usaha atau garis miring kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Tidak termasuk tempat usaha garis miring kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kemudahan dan kepastian bagi para pelaku usaha dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing di kancah lokal maupun internasional. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan bidang ekonomi nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan penyesuaian kebijakan yang dinilai disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Salah satunya adalah dengan mencabut kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan izin gangguan, yakni Perda Nomor 21 Tahun 2010. Pencabutan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memangkas birokrasi sesuai arahan dari pemerintah, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya maupun melakukan kegiatan investasi yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah serta meningkatkan perekonomian nasional. Selanjutnya laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap Perda tentang APBD tahun anggaran 2024 kepada yang bertugas di persilakan. Selain penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung oleh Agung Darmanto SH, kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh PJ Bupati Heru Suseno. Pada kesempatan yang baik ini, kami Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung juga menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Tulungagung yang 818 tahun 2023. Semoga melalui Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke 818 ini kita wujudkan Kabupaten Tulungagung yang tangguh, tanggap, berkelanjutan menuju kesejahteraan rakyat. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia,
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diawali dengan melakukan kajian-kajian oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait. Dari hasil kajian tersebut, kemudian Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung melanjutkan pembahasannya bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah, diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Adapun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan 2.810.661.761.508. rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja 3.255.261.763.582 rupiah. Surplus defisit 214.600.000.000 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan 230 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan 15 miliar 400 juta rupiah. Pembiayaan neto 214 miliar 600 juta rupiah. Sisa lebih biaya anggaran daerah tahun berkenan 0 atau kosong. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pada kesempatan ini Badan Anggaran memberikan catatan-catatan guna perbaikan di masa mendatang, antara lain sebagai berikut. Pemecahan kantor dinas pariwisata dan dinas pendidikan serta UPT agar menjadi satu kawasan dinas dan UPT-nya. Kedua, sesuai Permendagri nomor 15 tahun 2023, ada ketentuan diantaranya bidang pendidikan dan bidang kesehatan sudah memadai, sedangkan bidang infrastruktur belum semadai sampai sekarang. Yang belum sesuai selain infrastruktur adalah bidang pengawasan yang belum memadai. 3. Indeks inovasi daerah Kabupaten Tulungagung ada di urutan 58 nasional, sementara Kabupaten Indeks inovasi daerah di Kabupaten Trenggalek nasional ada di urutan 58, sementara Kabupaten Tulungagung di urutan 161. Perlu adanya penerapan inovasi daerah agar menjadi lebih, artinya dengan terbentuknya OPD baru Bribda diperlukan anggaran dan SDM yang lebih memadai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tanggal 7 tahun anggaran 2024 dan penetapan Raperda lainnya dengan urutan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Fraksi Partai Persatuan Bangsa. 3. Fraksi Partai Golongan Karya. 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Fraksi Partai Amanat Nasional. 6. Fraksi Gabungan Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang. 7. Fraksi Hati Nurani 1. Apakah susunan atau urutan ini dapat disetujui? Setuju? Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan kondisi demokrasi yang sudah berkembang dan saya juga memberikan akomodasi pada seluruh fraksi untuk pembahasan pendapat fraksi ini diwakilkan atau seperti biasa atau sudah ada komunikasi dengan ketua fraksi. Untuk sekarang kepada yang bertugas untuk laporan fraksi mohon disampaikan, tapi dengan catatan ini ada 1-2 hal catatan penting yang belum. Ini adalah menjadi satu kewajiban kepala daerah untuk mengaplikasikan menjadi kebijakan. Terima kasih.
Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh fraksi PKB dengan juru bicaranya Haji Kamim. Di antara catatannya adalah memohon dalam APBD sudah menganggarkan gaji GTT, PTT guru SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, sehingga keseriusan pemerintah daerah benar-benar berpihak melalui penganggaran, serta peningkatan anggaran infrastruktur akibat banyak jalan yang rusak. Anggaran di UPT perlu ditambah agar jalan yang rusak dapat segera diperbaiki. Selamat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan kepada umat manusia agar memiliki nilai kemanfaatan bagi lainnya. Hadirin beserta rapat paripurna Dewan yang berbahagia, fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami membacakan pendapat akhir ini. Dan tak lupa pada kesempatan berbahagia ini kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan selamat hari jadi Kabupaten Tulungagung ke-818 tahun 2023. Semoga hari jadi Kabupaten Tulungagung ke-818 ini kita wujudkan Kabupaten Tulungagung tangguh, tanggap, berkelanjutan menuju kesejahteraan. Bapak Ibu beserta yang kami hormati, di dalam penyusunan APBD tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, antara lain 1. Transparansi. Ini kemaksudkan bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 2. Akuntabilitas. Bahwa prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketiga, value of money. Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan 3 aspek, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut maka FKB DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan catatan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 dan Raperda tentang pencabutan atas Perda Kabupaten Tulungagung nomor 21 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan sebagai berikut. 1. Keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak lepas dari pendidikan baik formal maupun non formal. Oleh karenanya PKB Tulungagung memohon kepada RAPBD Kabupaten tahun 2024 harus sudah menganggarkan gaji GTT, PTT, guru SD dan SMP dan yang sederajat di wilayah Kabupaten Tulungagung. 2. Dalam hal pembangunan infrastruktur, melihat banyaknya jalan yang rusak dan harus segera diperbaiki, maka anggaran untuk perawatan jalan yang ada di UPT perlu ditambah agar jalan-jalan yang rusak dapat segera teratasi. 3. Dalam hal pencegahan bencana, PKB memandang perlu adanya langkah preventif dengan menggalakkan reboisasi pelestarian sumber air alami di wilayah pegunungan melalui BPBD dan lingkungan hidup. 4. Dalam hal kesiagaan bencana, melihat adanya perubahan cuaca secara ekstrim akhir-akhir ini, PKB memandang perlu adanya penambahan anggaran pada stakeholder bencana seperti BPBD dan Dinas Sosial agar ketika terjadi bencana dapat menggerakkan personel dan perlengkapan yang maksimal untuk kegiatan penanggulangan. 5. Dalam hal keormasan dan lembaga swadaya masyarakat, FKB mendorong Kesbangpol Tulungagung untuk bisa menganggarkan secara proporsional dengan melihat tata aturan dan regulasi yang ada. 6. Dalam hal pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, FKB Tulungagung mendorong peningkatan pembinaan dan bantuan sektor UMKM. 7. Melihat indeks inovasi daerah tahun 2022
Kabupaten Tulungagung secara nasional berada di urutan 161 yang mengindikasikan bahwa Tulungagung masih terbelakang dalam hal inovasi. Oleh karena itu, FPKB meminta Brida untuk menjalankan perannya dalam melakukan penelitian. Hadirin yang terhormat, untuk peserta rapat paripurna, dari tahapan penyampaian dari hasil pembahasan Bangperda dan Bangga DPRD dan pendapat afirmasi untuk yang sudah kita lalui, apakah para peserta rapat dapat menyetujui? Hadirin, untuk selanjutnya kita serahkan acara berikutnya kepada pembawa acara. Pembacaan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. Kepada yang kami hormati Bapak Sudarmaji Esos MSI, kami persilakan. Berita acara nomor 900.1.11.47/02/2003, nomor 900.1.12.40/21.04/2023. Persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Pada hari Sabtu tanggal 18 bulan November tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Insinyur Heru Suseno MT, PJ Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung beralamat di Jalan Ayani Timur nomor 37 Tulungagung. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Marsono Esos, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. 3. Dr. Andes Haji Ali Masrur, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. 4. Dr. Andes Haji Asmi MSI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. 5. Ahmad Baharudin SM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan RA Kartini nomor 17 Tulungagung. Selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa A. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang telah diajukan oleh pihak pertama dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam berita acara ini. B. Pihak pertama dapat menerima dengan baik hasil koreksi dan perubahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini. C. Selanjutnya pihak pertama akan menyesuaikan hasil koreksi dan perubahan atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 selaras dengan hasil koreksi dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
Kepada yang terhormat, Bapak PJ Bupati Tulungagung beserta pimpinan DPRD berkenan untuk menuju tempat penandatanganan. Bupati Tulungagung terkait perda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024 di Tulungagung dipersilakan. Sementara itu, PJ Bupati Heru Suseno saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terima kasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung tahun 2024, Propem Perda tahun 2024, dan Perda lainnya. Ia pun melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna. Berikutnya tentunya kami juga mengucapkan dirgahayu Kabupaten Tulungagung yang ke-818. Semoga Kabupaten Tulungagung akan menjadi sebuah kabupaten yang tangguh, tanggap, dan berkelanjutan menuju kesejahteraan. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah bekerja keras untuk mencermati, mengkoreksi, dan membahas serta menyempurnakan Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, sehingga pada akhirnya rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui dan akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung melalui panitia khusus yang membahas dan menyetujui Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 21 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin gangguan, bahwa selama dalam pembahasan dilaksanakan dengan semangat kebersamaan
serta didasarkan pada asas dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, penyusunan rancangan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 serta kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Hadirin setelah rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami sampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Sore ini, tepatnya tanggal 18 November tahun 2023, kami itu ada dua, eksekutif dan legislatif, menyepakati dua rancangan peraturan daerah. Yang pertama yang ditunggu oleh kita semua adalah rancangan peraturan daerah APBD tahun 2024 dan pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 21 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izin bangunan. Yang titik pentingnya adalah di APBD tahun 2024. Seperti saya sampaikan tadi bahwa APBD tahun 2024 ini kita di sisi pendapatan ada 2.218 miliar. Kemudian dari sisi belanja kita ada 3.028 miliar. Artinya masih ada utang kita, ada defisit sekitar 214 miliar. Nanti akan kita hitung kembali, tentunya ini kan belum akhir tahun. Ada SIPA yang bisa untuk menutupi defisit. Jadi ada tiga item yang disampaikan di Bangkar. Jadi ada kalimatnya rekomendasi di Brida ya, karena Trenggalek udah di urutan 58. Sementara kita 161, berarti ada disparitas yang jomplang ya. Ini kita harus sepakat saling mengejar kelengkapan baik SDM dan dorongan anggaran di dinas itu. Kedua tadi ada Dispora yang kemarin itu fasilitas kantor dan kantornya pariwisata budaya itu masih mau dipindah tapi masih dalam tahap rencana. Kita merekomendasikan agar Bali Budaya yang kemarin itu ada dulunya juga bagian daripada Dinas Pariwisata dan Budaya, mungkin akan kita rekomendasi dari Banggar ke situ untuk kantor Dinas Pariwisata dan Budaya. Terus lagi tentang inspektorat yang mungkin untuk dorongan anggaran agar bisa melakukan kerja cerdas, kerja cepat dan tepat, memberikan satu kontribusi edukasi di pemerintahan desa atau macam nanti pelaksanaan program-program pemerintahan terutama katanya anggaran desa menjadi lebih baik. Jadi kita memang ada sisi pembiayaan yang naik, dari sisi dana alokasi juga naik. Kemudian ada beban-beban yang harus belanja dan termasuk dalam belanja pemerintah daerah yang naik, ini menjadi APBD kita menjadi di atas 3 triliun, tepatnya 3 triliun 40 miliar. Tim Liputan, Doho TV.